Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020? Apa yang Anda kerjakan malam ini? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda dapatkan di hari ini? Hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu banyak orang itu ada yang libur, ada juga masuk. Biasanya kalau malamnya biasanya digunakan untuk keluarga, untuk bertemu dengan kekasihnya. Kalau yang single ya sendirian gitu ya. Nah, saya ingin membahas kondisi single atau belum bertemu jodohnya, karena hari ini saya tadi peserta kelas MC-nya seorang perempuan yang juga masih single, dan dia mengatakan kenapa dia tidak ketemu laki-laki. Ketika dia tadi bicara MC, kemudian ngobrol, lalu masuk ke materi di materi, akhirnya si mbak ini sadar bahwa ternyata saya belum siap untuk menikah. Ternyata saya takut untuk menikah. Ternyata bukan Tuhan yang tidak memberikan saya jodoh, bukan Tuhan yang tidak mendatangkan jodoh ke saya, tapi saya yang memang takut untuk menikah. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan semua pemahaman di luar sana. Karena biasanya banyak orang ketika dia belum ketemu dengan pasangannya, belum menikah, pasti mengatakan bahwa Tuhan belum menghadirkan jodohnya, Tuhan belum memberikan jodohnya. Padahal salah. Tuhan sudah ngasih jodohnya. Hanya Anda belum siap. Pikiran Anda masih penuh dengan ketakutan untuk menikah. Akhirnya apa? Tentu tidak ketemu dengan jodohnya. Jadi sebetulnya jodoh itu adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Jodoh itu adalah hasil dari request Anda sendiri. Jodoh itu Anda bisa atur. Jodoh itu bisa Anda tarik. Jodoh itu hasil dari keinginan Anda sendiri. Jadi buat Anda yang malam minggu ini single, belum ketemu jodohnya, masih jomblo, itu bukan karena Tuhan tidak menghadirkan kepada Anda, bukan Tuhan tidak mendatangkan jodohnya, tapi coba introspeksi, coba Anda koreksi, lihat diri Anda, lihat pikiran Anda, pasti banyak hal, banyak pikiran di kepala Anda yang sebetulnya Anda takut, Anda menolak untuk berpasangan. Entah itu mungkin ada peristiwa masa lalu yang jelek, ada gambaran masa lalu yang jelek tentang menikah atau pasangan, dan itu yang membuat jodoh Anda terhalangi. Jodohnya bukan dihalangi orang lain, bukan juga dihalangi Tuhan, bukan dihalangi orang tua, bukan dihalangi oleh mantan pacar, mantan kekasih, mantan suami atau mantan istri, atau siapapun juga. Tapi jodoh Anda terbelenggu karena pikiran Anda sendiri. Maka caranya, bebaskan pikiran Anda, kenali pikiran Anda, kenali program-program di kepala Anda yang menghambat itu, dan ubahlah. Ketika itu semua dirubah, maka Anda pasti jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan jodoh pun bisa hadir ke dalam diri Anda. Sama seperti si mbak tadi, ketika dia sadar, dia pun tersenyum, dia pun ketawa bahwa ya juga, saya yang sebetulnya takut. Dengan dia tadi mengeluarkan semua programnya, semua unek-uneknya, baru dia sadar bahwa ternyata bukan ibu saya yang menghalangi, bukan Tuhan, tapi saya sendiri. Nah, ayo kita sadari ini. Kita pahami bahwa yang membuat Anda single, membuat Anda jomblo, ataupun yang membuat Anda single lagi, artinya sudah pernah menikah atau sudah pernah pacaran kemudian putus atau berpisah, itu bukan siapa-siapa, itu Anda sendiri. Tapi biasanya Anda ngeles. Tidak ada, Mas Firman, mana ada orang mau bercerai, mana ada orang mau pisah, mana ada orang mau putus. No, itu kan Anda sendiri. Bukannya Anda yang bilang putus, bukannya Anda yang memutuskan untuk bercerai.
Berarti kan Anda, keputusannya ada di tangan Anda, bukan di siapa-siapa. Padahal semuanya masih bisa dirubah, semuanya masih bisa diperbaiki kalau Anda paham bagaimana menggunakan pikiran. Apalagi sudah paham apa itu alfa telepati, sudah paham bagaimana mempengaruhi orang. Kita bisa merubah semuanya, merubah pasangan yang mungkin Anda anggap tidak cocok, dirubah jadi keinginan Anda. Merubah suami yang mungkin awalnya kasar atau awalnya gimana, dirubah bisa. Merubah istri yang mungkin awalnya Anda anggap tidak cocok, Anda berubah bisa. Jangan alibi bahwa pasangan Anda yang salah. Jangan membuat alasan bahwa pasangan Anda yang keliru. Jangan buat alasan karena dia selingkuh. Oke, memang itu faktanya terjadi. Tapi tahukah Anda bahwa dasar semua itu adalah karena ada program di pikiran Anda yang menarik itu, yang membuat itu terjadi. Maka hati-hatilah dengan program-program itu. Waspadalah dengan program jodoh, program pernikahan yang negatif, karena itu membuat hidup Anda, jodoh Anda, pernikahan Anda juga jadi negatif. Hari ini tepat 6 tahun pernikahan saya dengan istri, dengan pernikahan kami gitu ya. Dan mungkin nanti saya juga buat video bertemakan cinta itu bisa narik kekayaan, karena saya sudah buktikan selama 6 tahun kami menikah, kondisi keuangan kami, kondisi kekayaan kami jauh lebih baik dan sangat cepat meroketnya. Bahkan di keluarga saya juga kaget gitu ya, namun kok bisa punya ini, punya itu. Sementara saudara saya di keluarga, saudara besar mama, saudara besar papa dengan usia yang sama, bahkan lebih tua dari saya, belum punya apa-apa. Kuncinya adalah semua di pikiran kita, semuanya di dalam diri kita. Maka mulai sekarang, perbaiki diri Anda, perbaiki pikiran Anda. Jangan ngeluh belum punya jodoh, jangan ngeluh masih jomblo, jangan ngeluh masih single. Kalau Anda mau berubah, Anda bisa baca di buku saya, Kitab 11 Sugesti. Di situ ada satu bagian membahas tentang jomblo itu harus gimana, single itu harus gimana. Kemudian ada juga bagian yang membahas seorang suami harus gimana, istri harus gimana, supaya keluarganya menjadi kaya, sukses, dan penuh dengan keharmonisan. Di situ sudah saya bahas, ada sugesti-sugesti, ada cara-cara untuk membuat jomblo cepat dapat jodoh baru, cepat mendapatkan pasangan, dan rumah tangga juga menjadi harmonis dan penuh dengan kekayaan. Coba deh Anda baca buku Kitab 11 Sugesti, Anda pesan dulu, kemudian Anda baca. Isinya banyak membuat orang jadi berubah, isinya membuat banyak orang menjadi hidupnya penuh keajaiban. Paham? Yang malam minggu sendirian, malam minggunya hanya di depan laptop, hanya di depan televisi, nikmati dan sadari bahwa itu adalah juga anugerah Tuhan. Kenapa? Anda yang merequest, Tuhan memberikan dan terjadi. Berarti itu namanya anugerah Tuhan kan? Sehingga harus disyukuri. Paham ya? Jadi mulai sekarang berpikir baik sama Tuhan tentang jodoh. Jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan itu baik sekali.